mandek. Iki piye? Wajib sholat bila halangan berakhir dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk takbiratul. Sholat asar meh maghrib, ya meh maghrib. Sampeyan jeneng waktu sholat meh maghrib. Biasanya maghrib itu jam 5 lebih 50 menit semisal. Tapi kok darahnya berhenti sebelum itu? Darahnya berhenti masih di jam 5 lebih 40 menit. 40 menit ya. 40 menit berarti kan 40 ke 50 menit ada berapa menit itu? 10 kan wis gawe salat wis kurang-kurang kan. Wis jujur-jujur lah. Nah, kok orang yang cepat sholat, maka sholatnya harus betul apa enggak? Harus ngodok. Paham? Nah, dari sini halangan berakhir dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Semisal gawe takbiratul ihram Allahu Akbar, baru sak rakaat wis masuk waktu maghrib. Sholat asarnya ini tetap sah, cuma waktunya waktu tahrim atau waktu haram, ya sholatnya tetap sah. Paham dari sini ya? Nah, jadi orang serta merta wis mandek penting gugur sholat orang sholat, wis mandek penting gugur orang sholat. Ya itu berarti kesalahan. Paham dari sini? Ya wis, jangan jadikan alasan. Kan nggak ada kaul yang lebih ringan lagi, nggak ada. Dorong. Aduh. Ada yang ditanyakan tentang ini? Kalau headnya nggak dihitung gimana? Nah, itu malah ruwet maning. Mau isu kami tak sampaikan. Head itu kalau bisa dihitung. Takutnya apa? Nanti pas kebentuk istihadah. Ya. Nanti pas kebentuk istihadah. Nah, ini makanya wanita kok sampai mutahayyirah, sampai orang ngerti winginane ada pira, winginane catatan pira, sucine pira, lengkap wis darah kuat iki, darah sing apa, orang wis wanita sing bulet iki. Wanita yang jorok banget. Soalnya orang memperhatikan. Ini misal tanggalan suci latihan. Nah, misal sini nih. Ya. Semisal Feni ini keluar darah nih tanggal Februari saya terus ya nanti dulu terus wes tak takoni tanggal 1 sampai tanggal 20 ini hukumnya apa? Darah isti. Nah, gimana cara memilah-milah mana head mana sucinya? Kan nggak bisa kalau nggak sama tanggalan, ya. Makanya sebelumnya sampean kudu duwe catatan tanggal iki aku head. Biasanya tanggal 5 rampung head, biasanya ini suci. Ya. Paham? Nanti dikhawatirkan pas nanti kok kejadian istihadah, sampean bisa mengembalikan ke adat, paham? Nah, seperti itu. Oh, good. Itu loh pentingnya. Bisa dihitung 24 jam itu. Maksudnya gimana? Selama tentunya paham enggak? Ini. Selama head itu kayak nggak usah dihitung sampai itu head dapat bukan 24 jam gitu loh.
slide-nya udah. Cek darah secara berkala ketika masuk waktu sholat. Dicek terus selama itu, selama sampean head. Paham? Ingat kemarin slide-nya Mbok Cindy, aduh banget paling bisa kayak gini. Paham? Tak boleh tidur. Kayaknya anak. Tidak kayak gitu, nanti sampai terjerumus mutakhir. Repot tak? Dia pikirannya. Hilang. Ya itu, cara ngeceknya gimana? Ya harus dicek setiap mau masuk waktu sholat, ya harus dicek. Hukumnya apa kalau nggak dicek? Kalau nggak dicek, sama nanti terjerumus mutakhir. Motoke akeh-akehan. Ya, motoke wis ora paham muqtadah wa muqtadah mumayyizah, wis ora paham muqtadah wa mumayyizah, wis ora paham muqtadah mumayyizah, wis ora paham iku bingung maneh. Iku terjerumusnya ning mutakhir. Ya ora bingungi maneh, repot maneh. Paham? Cuman ya orang nyatet ya ora apa-apa. Ya. Sing sampe catet sing sampe takon apa nih? Sing sampe takon apa? Jam. Misalnya dulu kayak supermarket nggak usah dihitung, itu hukumnya apa? Dikira-kirakan. Makanya dicek. Makanya aku wis ngomong, dicek ketika mau masuk waktu sholat. Ngomong wis tak omongi. Seorang wanita itu pada dasarnya pas haid tidak wajib sholat, tapi tidak memungkiri wajib melakukan sholat. Enaknya dewe orang dicek, ya kan? Semisal masuk waktu duhur, orang dicek, akhirnya tembus bae. Padahal ini masih ada apa namanya kewajiban untuk sholat. Pas masuk waktu sholat kok orang dicek di jurnal bae. Makanya ini loh, Feni. Harus sekali terus dong, Bang. Iya. Setiap sholat Iya. sehari 5. Iya. Nah, gitu. Bagaimana cara menentukan gitu darah head kamu terus menerus atau tidak? Head kamu terus menerus atau tidak? Bagaimana cara menentukan dirasakan, dilihat di pembalut? Ya salah. Caranya piye? Dengan menempelkan kapas ke dalam menempelkan kapas ke dalam kemalon itu kira orang dulu apa? Yang dulu kan ngecek kan? Nah, dari situ sampean nanti menyimpulkan, oh darah aku tadi mulainya dari kapan? Jam 1 berarti sekarang udah berhenti, wis ngitung berarti berapa jam tadi? Cara ngeceknya itu gimana? Bukan dirasakan dan bukan dilihat di pembalut. Cara ngeceknya dengan menempelkan kapas ke dalam kemaluan bagian dalam. Oh, walaupun hari pertama. Iya. Hari pertama dicek, tapi kan udah jelas keluar terus. Dari mana jelasnya? Dirasakan atau dilihat di pembalut? Nah, dirasakan dilihat di pembalut adalah salah. Ayo, ketemu kan salah kan?
Ayo. Kan wis positif kan? Apa jenenge wis positif darah keluar terus menerus. Dari mana sampean tahu? Dirasakan atau dilihat di pembalut? Enggak. Dirasakan tidak boleh, dilihat di pembalut tidak boleh. Harus gimana? Menempelkan kapas. Paham dari sini yang lain? Ya, paham dari sini ya. Jadi yang dimaksud ini ternyata sudah menggiring saya ya. Makanya jadi ini orang sang hitung jam. Bukan begitu masalahnya. Bukan masalah bukan masalah tidak menghitung jamnya. Ini loh. Nanti darahnya sampean terus menerus ndaknya ini gimana? Dirasakan atau tidak di pembalut? Lah ini jawabannya salah, bukan seperti itu. Cara ngeceknya dengan menempelkan kapas. Wis dideleng ning pembalut, oh pembalutnya sing putih, tapi dicek karo kapas isih keruh. Ini head apa bukan? Isih head. Pas dicek karo kapas, ora keruh nih Mbak, wis bersih kapasnya. Ini head apa udah bukan head? Sudah bukan head, suci. Berarti dihitung tadi sebelumnya berapa jam. Wes, paham dari sini? Bingung? Kalau di pembalut akhirat terus pas dicek ini Logikanya gini. kan itu ceritanya putus-putus. Ceritanya putus-putus. Makanya putus-putus itu kalau memang dia punya adat putus-putus, ya harus lebih sering ngecek. Ya, wong punya adat putus-putus kok orang sering ngecek, ya itu maka salah. Wis duwe wong sing ora duwe adat putus-putus bae kon ngecek, apa maneh sing duwe adat putus malah kon ngecek terus. Paham Umi? Nah, ada lagi ya. Kayak debat bae di orang rampung-rampung ya. Napa jenenge sakti wis ngantuk banget ya. Lanjut. Nanti di belakang kan ini. Ya Allah. Wong wadon ruwet. Makanya lah, aku lebih kasihan pada seorang wanita kok dia memperhatikan headnya. Makanya aku seneng banget kok semisal lihat di video ada seorang wanita kok berani menyampaikan head ini rasanya wah terenyuh loh. Kenapa? Ini perkara yang sulit di perempuan kok sampai belum memperhatikan. Ini berarti wadonnya open, paham open? Open ya titen ya rutin ngecek ya sabar luar biasa. Nah itu dari aku. Masa suci yang memisah. Berakhirnya halangan. Juga wajib mengqadha sholat yang sebelumnya bila memang bisa dijamak atau dikumpulkan dengan sholat tersebut. Semisal waktu asar masih tersisa 1 jam. Waktu asar masih tersisa 30 menit atau setengah jam. Sedangkan si Feni duhur sudah meninggalkan sholat. Berakhirnya halangan wajib sholat bila halangan berakhir dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Juga wajib mengqadha sholat yang sebelumnya bila memang bisa dikumpulkan dengan sholat tersebut. Kalau memang waktunya muat, kalau sholat sebelumnya itu bisa diqadha, ya wis diqadha. Lek waktunya tidak muat, ya wis ditinggalkan aja, tidak apa-apa. Tapi lek semisal muat, semisal setelah asar sisa waktu 30 menit. 30 menit ini cukup apa enggak kira-kira untuk sholat asar? Cukup untuk sholat asar ya.
Semisal untuk sholat duhurnya sebelumnya ditinggal, ini cukup apa enggak? Cukup kan? Nah sebelumnya kan enggak sholat duhur kan? Lah tapi kok ada waktu yang tersisa buat ngelakuin 2 sholat ini, maka ini harus wajib sholat. Tapi kok wis ora cukup ya, wong cukupe mung asar tok sing gawe sholat. Duhure ora cukup dikumpulkan, ora cukup digawe kodok. Maka duhur tidak perlu ngodo. Paham ya? Titik maning. Nanti aja. Hukum daimul hadas kendaraan. Ya ini aja lah. Yang mutadanya tidak usah disampaikan lah. Tidak cukup waktunya. Hukum daimul hadas. Ayo terakhiran. Hukum daimul hadas, orang yang daimul hadas, pendarahan yang bukan haid atau nifas disebut istihadah. Hukumnya sama dengan daimul hadas. Wong daimul hadas itu wong beser terus nguyuh orang mandek-mandek. Ya, nguyuhi orang mandek-mandek wis mandek tapi kadang isih metu bae. Engko metu beberapa tetes itu namanya daimul hadas. Wong sing terus-menerus hadas itu biasanya karena penyakit-penyakit. Paham dari sini ya? Nah, daimul hadas itu sama halnya dengan istihadah. Istihadah juga sama hukumnya dengan daimul hadas. Oleh karenanya wajib sholat, boleh kumpul dengan suaminya walau darahnya mengalir. Paham ya? Terus dan lain-lain. Loh, kok nifas mana? Bahas yang daimul hadas saja, nanti sudah. Hal-hal yang harus dilakukan ketika hendak sholat membasuh kemaluan. Nah ini hal-hal yang harus dilakukan ketika hendak sholat membasuh kemaluannya. Winginan dia baru digiling, diwasuh kemaluane, terus dia apa? Disumbat pakai kapas jika deras. Terus malah sih disumbat pakai kapas kok isi deres, disumbat pakai pembalut. Disumbat pakai kapasnya winginane kepriwe? Lek semisal menyakitkan, tidak usah disumbat. Semisal ada pertanyaan pakai pembalut aja apa cukup? Tidak. Kenapa kok tidak cukup? Pakai pembalut aja cukup jika memang darahnya itu tidak deras. Kalau darahnya deras, ya wis dibayang dhewe lah. Darahnya deras sih kayak apa ya, orang kayak udan lah. Kayak udan darahnya deras kayak apa ya? Nah, kalau wis dibayang dhewe derasnya itu gimana? Orang alami sih. Nah, kalau memang darahnya deras nanti dikhawatirkan keluar, maka ketika sholatnya batal. Menyumbat dengan kain atau kapas yang suci dimasukkan ke dalam, paham? Ini orang jeru-jeru banget, sing keton pas gawe jagung. Jika masih merembes keluar, ya maka wajib memakai pembalut dan bercelana dalam ketat. Penyumbatan dilakukan di rumah lagi. Penyumbatan dilakukan jika tidak membahayakan diri. Semisal sakitnya yang apa ya? Banget lah, ya banget. Jadi wis disumpete itu gara-gara pakai penyumpet mungkin sakit atau sumpatannya itu sampai menghilangkan keperawanan itu kayak apa ya? Ekstrim maneng lah. Maka itu tidak usah pakai sumbatan jika memang merasa sakit yang berlebihan. Kedua, tidak boleh tidak berpuasa. Semisal kok berpuasa, ini tidak boleh disumbat. Kenapa kok tidak boleh disumbat? Karena kok sesuatu masuk ke dalam lubang 9, mana aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Nah, semisal ada sesuatu yang masuk ke jalan itu semua, meskipun urat kuping,
ya itu hukumnya batal. Makanya kemaluan itu orang oleh disebut pakai kapas. Sudah tahu ya, batal ya. Nah iya sama. Meskipun kok nanti yang masuk ke dalam perut orang garai marak nih ya contoh kerikil, watu ya dimakan. Kalau ini dimakan, ya ngenyangkan atau tidak ngenyangkan tetap membatalkan puasa. Dimasukkan duduk-duduknya bayi yang membatalkan puasa. Jika hadasnya masih mengalir karena kurang baik dalam penyumbatan atau pembalut maka batal. Lek sembrono ia batal. Berwudu ketika masuk waktu sholat. Kok durung duhur kok wis wudu? Wudunya tidak sah. Kenapa wudunya tidak sah? Karena wudunya daimul hadas itu tidak sama dengan wudunya yang orang-orang yang biasa. Nah, paham? Makanya tunggu masuk waktu sholat. Wudu hanya digunakan satu fardu saja. Engko digawe kan digawe nabung, engko gawe asar. Ora oleh ya lewong istihadah atau daimul hadas. Wudunya cuma untuk satu fardu saja. Lek dhuwur ya dhuwur tok. Engko salat asar ya wudu maning ngresiki maning, paham? Ya seperti itu dan seterusnya. Tersuci mulai awal. Wudunya niat menghilangkan hadas. Ya, nawaitul wudu'a bukan lirafil hadasi tapi listibahatis sholat. Niat menghilangkan hadas. Satu kali wudu hanya dapat digunakan untuk satu kali fardu. Ora oleh gawe sholat asar, ora maghrib, ora oleh. Wudu yang dilakukan untuk sholat fardu wajib menunggu waktu masuk sholat. Nah, sedurunge masuk waktu sholat kok wis wudu, wudunya dianggap apa tidak? Tidak dianggap. Selanjutnya, sholat fardu antara membasuh kemaluan sampai dengan sholat fardu harus segera, tidak boleh menunda. Wajib sholat nunggu mampet. Nah, semisal ya antara membasuh kemaluan terus mari ngono nyumbat, mari ngono wudu, mari wudu kok isih nyekrol video TikTok isih ya. Nah, maka yang seperti ini batal, tidak dianggap. Terus konsekuensinya gimana? Harus ngulangi lagi mulai awal. Ya wis ning jeding ngresiki nyumbet wudu langsung sholat. Kecuali satu, semisal nunggu jamaah, kaki pelang suwe banget ya. Kaki pelang suwe banget. Apa jenenge pujian ya? Pujian suwe banget. Kok misal contoh seperti ini, nunggu yang seperti ini masih diperbolehkan. Untuk hal-hal ibadah ini masih diperbolehkan. Wajib sholat menunggu mampet bila ada kemungkinan bersih sebelum berakhirnya waktu sholat. Ya pas waktu mampet dibersihin ngono lah, dibersihin satu dulu. Aduh ya Allah, contoh tangi keruk-keruk. Pada saat hadasnya tidak mengalir ke kemaluan bagian luar maka tidak perlu pakai penyumbat maupun pembalut. Kalau memang yakin, sholatlah dengan duduk jika itu menyebabkan hadasnya tidak mengalir. Kok wis disumbat, diwai pembalut, darahnya terus baik. Jenenge wong sholat kan nyok ini ya. Kan lipatan kan ngefek kan, ngefek. Akhirnya kok sampai dikhawatirkan keluar, maka sholatnya dengan duduk. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Yang belajar kayak gini sama yang enggak, kalau yang enggak kan nggak tahu itu kan gimana? Dosa dulu. Saya tanya, hukumnya belajar haid apa? Fardu ain. Fardu ain itu fardu wajib bagi semua orang mukallaf perempuan atau setiap orang mukallaf perempuan. Setiap orang mukallaf sholat hukumnya apa? Fardu ain. Ana wong orang ngerti hukumnya sholat fardu ain, orang sholat. Kira-kira dosa apa enggak? Oke. Hukumnya fardu ain. Makanya harus belajar. Kalau enggak belajar harus tanya.